Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, pengertian statistik. Statistik adalah kumpulan data-data dalam bentuk angka yang berkaitan dengan masalah tertentu yang disusun dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Dengan kata lain, statistik adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Statistik memiliki banyak sekali peranan dalam kehidupan kita. Di antaranya beberapa peranan statistik yaitu 1. Dalam kehidupan sehari-hari, 2. Dalam penelitian ilmiah, 3. Dalam ilmu pengetahuan. Mengapa kita perlu mempelajari statistik? Karena dengan statistik, 1. Dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Kedua, membantu rencana dan ramalan. Ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Statistik memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Sebagai bank data, 2. Alat quality control, 3. Alat analisis, dan keempat, sebagai pemecah masalah dan pembuat keputusan. Pembagian statistik. Pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya terbagi menjadi 2, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Kedua, statistik inferensi. Statistik inferensi adalah statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang telah tersedia. Kedua, pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya terbagi menjadi 6, yaitu statistik sosial, statistik pendidikan, statistik ekonomi, statistik perusahaan, statistik pertanian, dan statistik kesehatan. Pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Yang pertama, ada statistik parametrik. Statistik parametrik adalah bagian dari statistik yang parameter dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal memiliki varians yang homogen. Yang kedua, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan varians yang tidak perlu homogen. Metodologi statistik. Tahap-tahap metodologi statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Tahap identifikasi masalah merupakan tahap awal atau tahap perencanaan. Pada tahap ini, masalah atau persoalan yang ada dipahami dan didefinisikan secara jelas dan tepat. Misalnya, sifat permasalahan, luas permasalahan, dan dampak situasi. Yang kedua, pengumpulan data atau fakta. Pada tahap pengumpulan data, data yang mendukung atau bersangkutan dengan permasalahan dikumpulkan. Data tersebut dapat berupa data intern dan data ekstern. Data intern dan data ekstern dapat dikumpulkan melalui yang pertama, data-data yang tersedia. Artinya, data-data diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber-sumber yang telah ada. Yang kedua, data-data asli. Artinya, data-data diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang bersangkutan, jadi berupa data-data baru. Data atau fakta yang dikumpulkan harus memiliki sifat-sifat, di antaranya akurat, up-to-date, komprehensif, relevan, dan memiliki kesalahan buku kecil. Yang ketiga, klarifikasi data. Pada tahap klarifikasi data, data yang sudah ada dikelompokkan sesuai dengan tujuan studi. Data yang ada diidentifikasi berdasarkan kemiripan atau kesamaan sifat, kemudian disusun dalam kelompok-kelompok. Salah satu metode pengklarifikasian data yang sering digunakan adalah metode coding atau penggunaan kode. Yang keempat, penyajian data. Pada tahap penyajian data, data yang sudah diklarifikasikan disajikan atau ditampilkan dalam bentuk tertentu, misalnya tabel atau grafik. Yang kelima, analisis data.
Tahap analisis data merupakan tahap akhir dari metodologi statistik sebelum penarikan kesimpulan. Pada tahap ini diinterpretasikan hasil dari tahap-tahap sebelumnya. Setelah itu, dibuat kesimpulan yang merupakan titik akhir suatu permasalahan berupa keputusan atau rencana yang menjadi jawaban terbaik dari permasalahan tersebut. Beberapa konsep dasar. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan nilai yang mungkin hasil pengukuran ataupun perhitungan kualitatif ataupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Yang kedua, ada sampel. Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Yang ketiga, variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang selalu memiliki nilai bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan atau variabel yang tidak mengambil seluruh nilai dalam sebuah interval. Yang keempat, variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang memiliki nilai sembarang, baik berupa nilai bulat maupun pecahan, di antara dua nilai tertentu atau variabel yang mengambil seluruh nilai dalam suatu interval. Yang kelima, pembulatan data. Dalam pengumpulan dan penganalisisan data, seringkali diperlukan pembulatan terhadap bilangan. Pembulatan itu biasanya dilakukan ke arah bilangan terdekat. Pembulatan ke bawah dapat dilakukan pada bilangan sampai dengan 5, selebihnya dibulatkan ke atas. Yang keenam, notasi sigma. Notasi sigma merupakan notasi yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan. Adapun pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu pengumpulan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Istilah statistika dapat pula diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka. Dajan 1995. Statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang pertama, statistika deskriptif adalah statistika yang membahas cara-cara mengumpulkan data, menyederhanakan angka-angka, serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan mudah dipahami. Contoh statistika deskriptif yaitu tabel, diagram, grafik, dan lain sebagainya. Yang kedua, statistika inferensial adalah statistika yang membahas cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan. Statistika inferensial ini adalah metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data sampai ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Contohnya adalah hipotesis, dan statistika inferensial biasanya digunakan untuk menguji suatu hipotesis. Statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Yang pertama, statistika parametrik. Statistika ini merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari suatu atau lebih parameter populasi. Sehubungan dengan kebutuhan inferensialnya, pada umumnya statistika parametrik membutuhkan data yang mengambil skala pengukuran minimal interval. Yang kedua, statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan nilai dari suatu atau lebih parameter populasi. Dalam statistika parametrik tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari statistika parametrik yaitu tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Yang kedua, data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Yang kedua, kekurangan statistika parametrik adalah yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti terbatasannya untuk jadi data dengan skala paling tidak adalah interval dan rasio. Yang ketiga yaitu distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Kelebihan dan kekurangan statistika non-parametrik. 1. Kelebihan statistika non-parametrik. A. Mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. B. Secara umum metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan
Karena data umumnya bersifat kualitatif, sehingga terkadang tidak dibutuhkan jenjang atau urutan. D. Dapat juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametrik. 2. Kekurangan statistika non-parametrik. A. Hasil uji coba metode statistik non-parametrik tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. B. Skala yang digunakan bersifat lebih lemah. Skala pengukuran. 1. Skala nominal. Seluruh variabel kualitatif diukur pada skala nominal. 2. Skala ordinal. Skala ordinal juga mengelompokkan data kasus. 3. Skala interval. Skala interval mencakup seluruh sifat dari skala ordinal dan nominal. 4. Skala rasio. Skala rasio memiliki seluruh sifat yang dimiliki skala nominal, ordinal, interval. Pembulatan data. Dalam pengumpulan dan penganalisisan data, seringkali diperlukan pembulatan terhadap bilangan. Pembulatan ini biasanya dilakukan ke arah bilangan terdekat. Yang pertama, jika angkanya pada digit terakhir lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Contoh, 7,536 menjadi 7,54. Kedua, jika angka pada digit terakhir kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan atau pembulatan ke bawah. Contoh, 4,223 menjadi 4,2